Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, subscribe dan share channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Setiap orang pasti pernah menghadapi berbagai cobaan, serta ujian dan permasalahan dalam menjalani proses kehidupan. Hal itu dikarenakan adanya perjuangan, pengorbanan dan pencapaian untuk sebuah tujuan. Kita semua tahu bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Ada kalanya kita berada di atas, begitupun ada saatnya kita berada di bawah. Rasa senang, sedih, bahagia dan terluka itu sudah pasti ada. Kita hanya perlu menyikapinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan hati untuk menerima semuanya. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat, agar tidak mudah menyerah ketika mendapatkan ujian, cobaan dan permasalahan hidup. Satu yang perlu kita garis bawahi adalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Jangan merasa takut dan jangan pernah ragu. Jalani semuanya dengan tulus apa adanya. Namun ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian. Hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan begitu saja. Kebahagiaan adalah tujuan dari segalanya. Kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu belajarlah dari sebuah kesalahan dan pengalaman. Cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan menerima semua kelebihan dan kekurangan pasangan kita dengan sempurna. Perkenalkan, namaku Leo. Usiaku 27 tahun. Aku bekerja di salah satu perusahaan yang terletak di Jakarta Pusat. Aku termasuk karyawan yang loyal dan berprestasi. Aku adalah tim leader di salah satu divisi sebagai atasan. Aku memimpin bawahanku untuk semua tugas di kantor. Penampilanku cukup menarik. Tinggi badanku sekitar 180 cm, dan berat tubuhku 70 kg. Bisa dibilang bentuk tubuhku cukup profesional dan atletis, yang membuat wanita tergoda kepadaku. Aku sudah beristri dan istriku bernama Lita. Kami adalah pengantin lama namun terasa seperti pengantin baru. Usia pernikahan kami sudah hampir 7 tahun. Karena kami menikah muda di usia 25 tahun. Waktu itu aku dan istriku adalah teman satu kampus. Kami memutuskan menikah. Karena pada saat itu, ayah istriku sudah sakit-sakitan. Ia berharap agar aku menikahinya dan menjaga putrinya. Karena ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di sini, akhirnya aku bersedia menikah dan menjaga putrinya. Namun sampai sekarang kami belum dikaruniai seorang anak. Istriku seorang pekerja. Bedanya dia bekerja di dunia retail. Dia adalah seorang manajer toko brand ternama di salah satu mall elit, yang terletak di bagian pusat kota Jakarta. Aku bersyukur memiliki istri yang cantik seperti dia, pintar dan sangat penyabar, pengertian dan baik hati. Sebelum aku tergoda oleh salah satu rekan kerjaku, sebut saja namanya Indah. Seperti namanya, ia cantik dan indah dipandang. Walaupun tidak secantik dan seksi seperti istriku, tapi dia manis dan tipe orang yang supel. Dia juga sudah bersuami. Namun dia sudah dikaruniai seorang anak bersama suaminya. Namun aku tergoda oleh Indah, rekan kerjaku. Pak Leo, berkasnya sudah saya taruh di meja Bapak, ucap Adit sambil berjalan menghampiriku yang baru keluar dari toilet. Oke Dit, maaf ya, saya minta cepat berkasnya dikelarin hari ini. Karena itu bakal jadi bahan meeting sore ini. Tidak apa-apa Pak, semoga saja ide kita disetujuin sama bos. Iya Dit, aku juga berharap seperti itu. Ya sudah, saya duluan Dit. Adit adalah salah satu rekan kerja satu timku. Dia laki-laki yang pintar dan santai. Pekerjaannya pun selalu sesuai dengan yang aku harapkan. Bisa dibilang dia orang yang paling klop bagiku, untuk dijadikan partner kerjaku, agar aku bisa tambah sukses dan bisa meraih impianku di perusahaan ini. Kemudian Indah datang ke ruanganku. Pak Leo, ini berkas yang kamu minta, sambil meletakkan tumpukan berkas-berkas penting di mejaku. Terima kasih Indah. Sama-sama Pak. Sore itu aku meeting bersama timku dan bos besar. Ada sedikit perubahan dan strategi yang aku masukkan dalam meetingku sore itu. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 8 malam. Selesai meeting, aku mengajak Indah makan di luar.
di restoran yang biasa kami kunjungi. Selesai makan, aku mengajak Indah ke hotel bersamaku. Di perjalanan aku memesan satu kamar hotel untuk kami menginap malam itu. Tak lama aku sampai di hotel yang sudah aku pesan tadi. Kemudian Indah tersenyum kepadaku. Aku ingin 3 ronde malam ini. Pokoknya kamu harus puasin aku. Buat aku becek dan banjir. Oke siap. Kamu tenang saja. Satu lagi aku ingin pemanasan dulu sebelum bermain. Sesampainya di kamar hotel, aku langsung mandi. Selesai mandi aku melihat Indah tengah tidur di kasur. Malam itu aku bercinta dengan Indah teman kerjaku. Aku tahu ini salah. Aku telah membohongi sekaligus menyakiti hati istriku. Namun apa boleh buat? Aku sudah bosan dengan istriku. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.